Kembali di Breaking News pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami akan bergabung dengan rekan kami Nadia Valeri. Selamat siang Nadia, apakah persidangan sudah dimulai atau ada penundaan? Ya, selamat siang Alista dan juga pemirsa. Saat ini memang untuk persidangan di ruang sidang utama untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria masih belum dimulai. Tadi kami sudah melihat adanya kedatangan dari tim penasehat hukum dan juga jaksa penuntut umum, namun memang untuk majelis hakim masih belum memasuki ruang persidangan dan kami juga belum terinformasi apakah ini akan ada penundaan untuk jadwal sidang yang seharusnya digelar pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Untuk agenda sidang terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria hari ini adalah mendengarkan kesaksian dari para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, di mana saksi yang dihadirkan ini total ada 13 orang, yang diantaranya 3 merupakan mantan personil dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, diantaranya yakni AKBP Ridwan Soplanit, kemudian AKP Rifaizal Samuel dan juga Ibda Arsyad Taifa Gunawan. Kalau melihat dari surat dakwaan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, ini memang nama AKBP Ridwan Soplanit selaku mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan beberapa kali disebutkan dalam surat dakwaan untuk terdakwa obstruction of justice, di mana AKBP Ridwan Soplanit diketahui memiliki rumah dinas yang bersebelahan dengan rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian juga pada saat ada upaya untuk pengambilan barang bukti berupa DVR CCTV, AKBP Ridwan Soplanit juga diketahui menonton secara bersama-sama bukti CCTV bersama dengan 3 terdakwa lainnya, yakni Syak Putranto, Arif Rahman Arifin, dan juga Baikuni Wibowo, di mana dalam surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum dicantumkan bahwa pada saat menonton DVR CCTV tersebut, para terdakwa dan juga saksi AKBP Ridwan Soplanit ini kemudian menanyakan kepada Verdi Sambo karena keterangan yang disampaikan oleh Verdi Sambo terkait peristiwa tembak-menembak tidak sama dengan barang bukti CCTV tersebut. Karena yang terlihat adalah pada saat Verdi Sambo memasuki rumah dinasnya di Komplek Polri, Brigadir Yosua masih dalam keadaan hidup, bukan seperti yang diceritakan Verdi Sambo bahwa Brigadir Yosua sudah meninggal dunia karena adanya tembak-menembak. Selain dengan saksi yang dihadirkan dari 3 orang anggota Polri dari mantan personil Polres Metro Jakarta Selatan ini, juga turut hadir Ketua RT Duren 3 yakni Seno Soekarto. Kemudian juga ada pengusaha CCTV Afung yang mengganti DVR CCTV di pos pengamanan Komplek Polri Duren 3, dan juga ada Arianto selaku pelaksana harian Divisi Propam Polri yang juga turut tercantum namanya dalam surat dakwaan ini ada pada saat penyerahan DVR CCTV yang diambil oleh mantan anak buah Verdi Sambo. Ya, Arlista. Baik, terima kasih banyak Nadia atas laporannya. Kami masih akan terus memantau perjalanan sidang di sana dan selamat bertugas kembali Nadia. Dan pemirsa, kita akan simak bagaimana kondisi terkini di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda, kedua terdakwa yaitu Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria sudah memasuki ruangan persidangan dengan menggunakan kemeja putih-putih. Lalu untuk jaksa penuntut umum juga sudah hadir di dalam ruang persidangan. Majelis hakim juga baru tiba di dalam ruang persidangan pemirsa, dan untuk kondisi yang ada di layar televisi Anda ini adalah suasana di ruang sidang utama. Seperti diketahui untuk hari ini ada 2 agenda persidangan pemirsa, di ruang sidang utama dan di ruang sidang 3. Untuk di ruang sidang utama dengan 2 terdakwa ini akan beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Namun untuk ruang sidang 3 dengan terdakwa Cuk Putranto, Baikuni Wibowo dan Irfan Widianto, untuk Cuk dan Baikuni akan menjalani agenda persidangan tanggapan JPU atas eksepsi dari tim kuasa mereka masing-masing. Sementara itu untuk Irfan Widianto agendanya adalah pemeriksaan saksi. Dan untuk persidangan akan segera dimulai, baik jaksa penuntut umum, tim kuasa hukum, dan majelis hakim tengah bersiap-siap pemirsa.
Dan untuk persidangan masih sama seperti persidangan sebelumnya pemirsa. Untuk agenda pemeriksaan saksi, sidang akan disiarkan tanpa audio ataupun tanpa suara karena merupakan keputusan hakim yang mutlak yang harus diikuti sesuai peraturan persidangan, karena keterangan saksi kemungkinan akan ada mengandung yang bersifat sensitif dan hanya untuk konsumsi persidangan. Dan kita akan kembali berdialog dengan pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta, Pak Edi Hasibuan. Masih bersama saya, Pak Edi? Ya, masih, Ibu. Ya, Pak Edi, masih melanjutkan pertanyaan yang tadi, Pak Edi. Ya. Sebenarnya apa yang menjadi alasan para terdakwa dari obstruction of justice ini enggan atau tidak melaporkan kejadian yang mereka alami? Ya, mungkin pertama karena takut ya. Oke. Tapi sebetulnya mereka harus tahu bahwasanya ketakutan mereka justru akan salah besar ya jika mereka tetap tidak terbuka, kemudian berusaha untuk menyembunyikan apa yang terjadi ya. Justru itulah yang akan menjerat mereka dengan pelanggaran hukum ya. Karena bagaimanapun juga mereka kan aparat penegak hukum, mereka adalah polisi ya, yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, tapi justru berusaha melindungi ya komandannya ya. Bisa dibayangkan dari awal ya, saya masih ingat betul bagaimana kasus ini terjadi, kemudian baru 2-3 hari kemudian baru terungkap ke publik karena ada protes ya, keluarga daripada Joshua di Jambi itu tidak menerima ya keluarganya, lalu ramailah ini kejadian. Harusnya kalau memang mereka misalnya merasa hilaf atau mungkin karena merasa dijebak gitu ya, mereka harus segera menyampaikan pengakuan bahwasanya ada mereka melihat, mengetahui, kemudian melaporkan kepada pimpinan Polri bahwasanya apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kenyataannya tidak ya, hampir 2 minggu lebih tidak ada perkembangan sama sekali karena memang ditutup betul ya. Karena mereka ini memang aparat penegak hukum yang tahu bagaimana merekayasa, bagaimana menghilangkan barang bukti. Mereka tahu betul itu ya. Termasuk juga sebetulnya petunjuk yang kuat itu kan CCTV ya. Seharusnya di situ jelas ya bagaimana kejadian di situ, bagaimana siapa yang menembak, dalam CCTV pasti tergambar ya. Tapi itu pun justru dihilangkan, itu pun dirusak ya. Kemudian diberikan alasan bahwasanya CCTV tidak ada, udah berbulan-bulan mati gitu ya. Kemudian TKP yang seharusnya juga bersih, tidak boleh ada orang masuk ya. Ada darah di sana, kemudian ada jenazah di sana. Seharusnya itu juga tidak boleh diotak-atik. Sebelum ada tim identifikasi datang ya, kemudian tim identifikasi biasanya menurut aturan SOP yang ada, ketika misalnya terjadi pembunuhan, maka yang datang pertama kali adalah Inapis identifikasi ya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti di lapangan, kemudian kalau memang dia dibunuh dengan menggunakan senjata apa ya, kemudian kalau memang dia ditembak siapa peluru apa, di situ tergambar dengan jelas ya, peluru apapun yang digunakan akan kelihatan ya. Kalau memang itu misalnya dari awal adalah tembak menembak, pasti tidak perlu harus dihilangkan jenazahnya, kemudian tidak perlu dihilangkan TKP ya. Itulah yang membuat sebetulnya kecurigaan muncul ya. Kenapa ada kejadian pembunuhan kemudian disampaikan ada tembak menembak ya, padahal sebetulnya tidak demikian. Lokasi dibersihkan, itulah sebetulnya yang membuat kasus ini semakin curiga. Polisi itu kan sudah biasa menangani kejahatan ya. Ketika misalnya Anda melihat kecurigaan ada ya, maka dia akan melihat kalau memang betul ada tembak menembak, kenapa jenazah harus hilang, kenapa juga jenazah misalnya diam-diam diantar ke keluarganya ya, kemudian pasti tidak diterima oleh keluarga. Siapapun juga saya kira keluarga tidak akan pernah bisa menerima ada keluarganya datang kemudian disebutkan kena tembak tapi tidak jelas apa ya. Saya kira keluarga manapun tidak akan bisa menerima itu. Dan apa yang mereka lakukan tentunya memang jelas adalah melukai hati masyarakat, menyakiti hati masyarakat ya. Jadi wajar saja kalau saat ini misalnya ya Polri sangat tegas ya memberikan sanksi ya, pemberhentian dengan tidak hormat, memecat mereka ya sebagai anggota Polri. Itu memang layak ya, pantas untuk itu. Karena mereka telah menyakiti hati masyarakat. Kemudian juga mereka
harusnya paham hukum, mengerti hukum, tapi justru melakukan penyimpangan, Pelanggaran ya, hukum. justru ikut terlibat Ya, melakukan pelanggaran hukum. Inilah Baik. sebetulnya membuat sehingga wajar jika pimpinan Polri atau sidang Komisi Kode Etik Polri memberikan mereka hukum yang sangat berat. baik.